Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, mas-mas, encing-encing, nyak babe, semuanya adik-adikku juga sekalian, para pemuda, remaja-remaji Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Baik nikmat lahir berupa kesehatan, makanan, minuman, rumah tinggal, kendaraan, atau sawah ladang, atau bisnis kita. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, alhamdulillah. Dan juga nikmat batin, seperti rasa syukur, keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan dan kepasrahan kita terhadap hukum-hukumnya. Kemudian juga datangnya ketentraman, ketenangan, kebahagiaan dalam hidup kita. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia hidup menempuh sebuah perjalanan. Jadi hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Dalam sebuah perjalanan, sesuatu yang sangat penting harus kita ketahui adalah peta perjalanan atau rute perjalanan. Mengetahui peta atau rute perjalanan ini sangat penting bagi seseorang yang akan menempuh suatu perjalanan. Pertama, agar supaya dia tidak tersesat dalam perjalanan itu sampai kepada tujuan. Yang kedua, dia bisa mengatur energi atau tenaga. Jangan sampai perkara-perkara yang tidak penting dalam perjalanan itu atau justru memberatkan dalam perjalanan itu, justru dia alokasikan energinya yang banyak di sana. Sedangkan untuk perkara-perkara yang sangat penting bagi perjalanannya justru malah dia abaikan. Oleh karena itu, keberadaan peta ini begitu pentingnya. Dari mana kita berangkat, sekarang kita berada di mana, nanti akan tujuan mana yang akan kita tempuh. Ini sangat penting bagi kita. Masalahnya, tidak semua kehidupan di dunia ini bisa kita ikuti. Karena kita mengalami fase-fase di mana kita sudah berada di dunia ini, tapi kita belum mampu mengingatnya. Keadaan kita di dalam janin, dalam kandungan, pada saat kita lahir masih balita, itu tidak bisa kita ikuti. Ya, tidak bisa kita ingat perjalanan kita itu. Yang kedua juga, hari esok, besok setelah kita tua, akan seperti apa, ya itu juga misteri bagi kita. Jadi ada bagian hidup kita ini yang gelap. Ada bagian hidup kita ini yang kita tidak mampu mengikutinya dan tidak mampu menjangkaunya. Oleh karena itu, kita memerlukan petunjuk dari yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama belajar untuk mempelajari rute perjalanan manusia berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saudaraku sekalian, manusia itu berada di alam roh. Jadi jauh sebelum
janin itu sempurna dalam perut seorang ibu, maka manusia itu berada di alam roh. Atau ada juga ulama yang menyebutnya alam sulbi. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada alam sulbi. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Surat Al-A'raf ayat 172 ini memberikan pelajaran, memberikan informasi kepada kita adanya suatu alam yang sudah kita lalui tapi tidak ada satupun kita yang mengingatnya. Subhanallah, alhamdulillah. Seandainya Allah tidak memberitahu kita tentang adanya alam ini, tentang kejadian di alam ini, kita pasti tidak akan mengetahuinya. Padahal ini adalah perkara yang sangat penting. Sangat penting karena ini menjadi bagian dari rute perjalanan kita. Di alam ruh manusia sudah disahadatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditanya oleh Allah, sudah dipersaksikan oleh Allah tentang ketuhanan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak cucu Nabi Adam itu berada di alam roh, wa ashhadahum ala anfusihim, maka Allah meminta kesaksian. Alastu bi rabbikum. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita pada saat itu, karena kita adalah termasuk anak cucu Nabi Adam ya. Jadi jangan berkecil hati. Seperti apapun kita, ya jelek-jelek kita ini anak cucu Nabi ya. Semua kita anak cucu Nabi. Jadi seharusnya ya menyesuaikanlah. Anak cucu Nabi itu seharusnya seperti apa? Ya. Jadi di situ Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah kepada kita pada saat itu. Maka qalu, anak cucu Nabi Adam itu menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, dan kami mempersaksikan. Banyak ulama yang menyampaikan bahwa nashhadu itu berbeda dengan na'lamu. Kalau na'lamu itu mengetahui, tapi kalau nashhadu itu mempersaksikan. Kami bersaksi, saya bersaksi. Orang yang bersaksi itu memiliki pengetahuan yang lebih daripada sekedar tahu. Bahkan kata-kata saksi ini atau syahadah itu, asyhadu itu bisa berarti pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan, atau janji yang harus dipenuhi, atau sumpah yang tidak boleh dilanggar. Nah, jadi ketika kita mengatakan syahidna, atau dengan kata yang lain asyhadu, saya bersaksi, kami bersaksi, maka berarti itu adalah suatu ikrar, suatu ucapan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dalam amal-amal kita. Bahkan itu juga bermaksud sebagai janji yang tidak boleh kita ingkari, yang harus ditunaikan janji itu. Kemudian sumpah yang tidak boleh kita ingkari. Ini sejak di alam roh kita sudah bersaksi kepada Allah bahwa memang benar-benar Allah lah sebagai Tuhan kita. Ini alam pertama yang dilalui oleh manusia. Dalam ayat ini dijelaskan semua anak cucu Nabi Adam, tidak peduli
orang tuanya beragama apa. Tidak peduli orang tuanya itu siapa. Pokoknya namanya manusia, dia sudah disyahadatkan terlebih dahulu di alam roh. Sehingga atas fitrah ini, atas pembentukan atau atas apa kalau bahasa kita sekarang ya, aplikasi ini. Jadi kita manusia ini sudah diinstal aplikasi tauhid. Sehingga pikiran kita, hati kita, perasaan kita itu tidak bisa menerima yang selain tauhid. Sama dengan ketika kita ditanya 2 ditambah 2 berapa? Maka jawabannya adalah 4. Kita tidak bisa menerima jawaban yang selain 4. 2 ditambah 2 itu ya 4. Ketika kita menjawab 4, maka tenanglah, puaslah pikiran kita, tenanglah hati kita, karena memang itulah jawaban yang benar. Namun ketika kita menjawab itu 2 ditambah 2 misalnya 5, hati kita tidak tenang, pikiran kita tidak puas. Masa 2 tambah 2 kok 5? Terpikir, gak bisa tidur, gak bisa tenang, gak bisa mimpi indah kalau kita menjawab 2 tambah 2 sama dengan 5. Karena aplikasinya dibuat bahwasanya 2 tambah 2 itu ya 4. Begitu juga lah dengan tauhid ini. Manusia akalnya tidak akan pernah menerima, hatinya tidak akan pernah tenang tanpa konsep tauhid ini. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Akal pikiran kita tidak akan menerima kalau ada Tuhan yang lebih dari satu. Tuhan itu wajib ada dan jumlahnya 1. Ini adalah hukum di dalam rasional kita. Kenapa Tuhan itu wajib ada? Karena kita sudah melihat terbentangnya alam semesta ini yang begitu rumit, yang begitu ajaib, beraneka macam pohon-pohonan, buah-buahan, binatang yang tersebar di daratan, di lautan, langit yang terbentang dengan benda-benda langit yang begitu banyak. Mustahil tidak ada penciptanya. Maka akal kita menetapkan adanya Sang Pencipta. Tenang, pikiran kita puas, hati kita menerima. Selanjutnya, kalau memang ada pencipta, berapa pencipta itu? Maka satu-satunya yang diterima oleh akal dan hati kita adalah Tuhan itu harus esa, harus satu. Karena kalau tidak satu, akal kita tidak menerima, hati kita tidak tenang. Bagaimana mungkin apabila Tuhan itu misalnya 2 atau 3 atau banyak, ya, bagaimana mungkin akan tercipta alam semesta ini? Karena yang diciptakan oleh Tuhan itu banyak sekali jenisnya, itemnya itu banyak. Jangankan Tuhan yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, kita saja manusia ada 2 orang berdialog dalam poin-poin tertentu, mungkin 1 sampai 10, 2 orang ini bersepakat terus. Tapi di poin yang ke-11 pasti ada perbedaan. Seandainya dalam poin yang ke-11 ini tidak ada perbedaan, 100 poin ini 2 orang ini selalu sepakat pendapatnya, yang ke-101 pasti ada. Di situ timbul perbedaannya. Kalau 2 orang ini selalu bersepakat terus gak pernah berbeda pendapat, yaitu berarti 1 bukan 2. Disebut 2 itu ketika ada perbedaan tadi. Maka tidak mungkin Tuhan ketika menciptakan alam dengan segala isinya ini lalu kemudian Tuhan sendiri berbeda pendapat, Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lainnya. Kalau Tuhan berbeda pendapat, tidak mungkin ada yang mau mengalah, karena Tuhan itu tidak boleh dikalahkan. Berarti kalau ada yang kalah, berarti yang kalah itu bukan Tuhan, yang menanglah yang Tuhan. Karena Tuhan ini memiliki kekuatannya, kekuasaan yang luar biasa, lalu kemudian berantem misalnya kalau bahasa kita.
Tuhan ini berantem, ya hancurlah alam semesta ini. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih lestari, matahari, bulan, bintang, bumi, planet-planet semua masih lestari. Menunjukkan Allah adalah yang Maha Esa. Dan itu sudah kita persaksikan ketika kita di alam roh. Kita tidak akan bisa menerima yang selain tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Baik, saudaraku sekalian, insya Allah di video berikutnya akan kita bicarakan perjalanan manusia di tahapan yang berikutnya. Selamat mengikuti. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.